marilah kita sama-sama buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa bil hauli wal quwwati illa billah wa yassir wa tu'sir. Fadlukan min masyarakat kula ansir innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati Pak Kasubag PU, juga yang saya hormati Bapak Kasih Haji Penanganan Haji dan Umroh, juga yang saya hormati Pak Kasih Pendidikan Agama Islam, juga yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Lombok Utara, para pelaksana, termasuk juga para panitia yang berkesempatan hadir di sore hari ini. Saya tidak mengikut sama MC pagi, dia bilang. Biar Bersyukur menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Izinkanlah saya kepada kita semua pertama sekali mengucapkan ahlan wa sahlan bikum Gili Trawangan. Selamat datang, selamat hadir lauh di Gili Trawangan. Gili yang tentu sangat indah dan punya nama di seantero dunia ini. Kenapa ini saya perlu sampaikan sebagai prolog saya? Karena ternyata ada beberapa kita yang hanya mendengar namanya saja dengan Tanjung lagi, yang hadir sampai menginjakkan kakinya, katanya hanya ingin mengingatkan kepada kita bahwa beberapa waktu yang lalu sudah ada rakernas di tingkat pusat, kemudian di breakdown kepada Rakerwil di tingkat provinsi, dan hari ini alhamdulillah kita menyelenggarakan rapat kerja di lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara ini, yang alhamdulillah banyak warnanya ya, warna beach di Gili Trawangan. Alhamdulillah kita bisa bertemu melaksanakan kegiatan ini dengan doa dan harapan mudah-mudahan sejak kita hadir di sini kita melaksanakan kegiatan kita, kemudian kita refreshing, happy senang sampai kita kembali tetap kita dalam keadaan senang. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sesuai dengan DIPA yang kita peroleh ya, itu besarannya saya tidak usah sebutkan karena sudah dikirimkan semua. Ada beberapa kegiatan yang perlu mendapat atensi kita. Yang pertama adalah forum kerukunan umat beragama di Sekjen, kemudian dengan jumlah anggarannya, kemudian layanan manajemen peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk kepegawaian, kemudian layanan BMN untuk anggaran yang jumlahnya ini juga keuangan sesuai dengan anggaran yang sudah dikucurkan,
kemudian ada anggaran, yang lainnya adalah layanan perkantoran, pemeliharaan, dan seterusnya. Selanjutnya adalah layanan prasarana internal, rehab, dan seterusnya. Ini saya ingin mendorong. Alhamdulillah kantor Kementerian Agama Kabupaten di Lombok Utara ini sudah lumayan bagus lah. Kita bisa berdiri berdampingan dengan kantor-kantor yang lain. Kalau di KLU ya kita termasuk kantor yang bagus. Nah, kalau berbicara KUA, kita baru bisa ngomong untuk Tanjung. Tahun ini saya mendorong supaya pembangunan kantor KUA yang ada mulai dari Menang, yang mulai dari wajibkan untuk pengajuan supaya kantor 4 KUA yang belum dibangun ini supaya setara, supaya nama dengan kantornya Ustadz Sukri itu jangan dia sendiri yang bagus, adem lagi, sedangkan yang lain berokok panas malah. Nah, supaya itu bisa cepat oleh. Kemudian di bimbingan masyarakat Islam, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini perlu untuk didorong lagi pelayanan kaitan dengan nikah dan rujuk. Kemudian penghulu juga harus ditingkatkan kompetensinya. Kalau saya berpikir malah kualitas dan kuantitasnya perlu juga ditingkatkan. Walaupun saya sadari bahwa ini sampai dengan di Jakarta, apalagi di Tangerang memang kesulitan. Yang lain adalah keluarga Islam yang memperoleh bimbingan perkawinan. Alhamdulillah KUA ini sekarang sudah punya tren luar biasa. Silakan dijadikan kira-kira mudah-mudahan Allah takdirkan tidak lagi dia ngurus kantor urusan agama dalam kurung Islam, tapi semua kebijakan Kementerian Agama itu kira-kira setara dengan kantor yang ada di kabupaten. Cuma dia ngurusnya level kecamatan, naik sedikit level kabupaten, naik lagi. Nah ini kita berharap mudah-mudahan ini cepat direalisasi sehingga tugas pokok dan fungsi kepala KUA ini semakin hari semakin optimal. Kemudian ada bimbingan perkawinan, ini saya sudah sampaikan ke beberapa teman di Mimas, termasuk juga melalui Pak Kasbat supaya jangan di akhir tahun, karena kita sudah ditekan betul oleh Menteri melalui Pak Sekjen, kemudian Kanwil kemarin di Rakerwilnya, itu supaya maksimal bulan 7 itu sudah terserap anggaran itu di luar gaji. Di luar gaji, kalau gaji memang tidak bisa untuk dimajukan. Dicairkan mungkin boleh ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk dimajukan gaji Desember dimajukan ke November ke depannya lagi pasti tidak bisa. Nah, tapi untuk kegiatan pasti bisa disesuaikan. Yang lain adalah event kegiatan dan seni budaya yang bernafaskan agama Islam. Ini kalau memang ada nanti di Mimas supaya segera tidak dilaksanakan. Kemudian untuk di pendidikan agama Islam, yang pertama adalah madrasah. Yang mohon maaf kondisi kita sampai dengan sekarang ini kasih PNDC ini sudah berpeluh, saking mayatnya kita sampai kita buat anak madrasah. Karena kita ingin di Kabupaten Lombok Utara ini ada madrasah ibtidaiyah, ada madrasah sanawiyah, dan juga ada madrasah aliyah. Kalau bisa 3 sekaligus, kalau bisa mimpi wah. Nah kalau memang harus satu dan harus kita yang lanjutkan, maka kita jawab kalau bisa sanawiyah. Selasa dan Rabu dan surat tugasnya sudah saya tangani. Begitu juga minggu berikutnya akan maraton MI, MTS dan MA. Mudah-mudahan ini berjalan lancar sebagaimana diharapkan. Kemudian adalah kaitan dengan penyelenggaraan haji dan umroh. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita sudah mengetahui melalui media massa bahwa perjalanan umroh ini alhamdulillah sekarang tanpa syarat sudah bisa dipenuhi. Tetapi saya juga kurang paham ya, tapi tidak ada surat yang resmi.
penyelenggara ibadah haji di dalam negeri masih mensyaratkan kepada jamaah itu supaya PCR. Kalau saya berpikir malah kualitas dan kuantitasnya perlu juga ditingkatkan. Walaupun saya sadari bahwa ini sampai dengan di Jakarta, apalagi di Bangil memang kesulitan. Yang lain adalah keluarga Islam yang memperoleh bimbingan perkawinan. Alhamdulillah kuah ini sekarang sudah punya tren luar biasa. Silakan dijadikan kira-kira mudah-mudahan Allah takdirkan tidak lagi dia ngurus kantor urusan agama dalam kurung Islam, tapi semua kebijakan Kementerian Agama itu kira-kira setara dengan kantor yang ada di kabupaten. Cuma dia ngurusnya level kecamatan, naik sedikit level kabupaten, naik lagi. Nah ini kita berharap mudah-mudahan ini cepat direalisasi sehingga tugas pokok dan fungsi pada kuah ini semakin hari semakin optimal. Kemudian ada bimbingan perkawinan. Ini saya sudah sampaikan ke beberapa teman di Mimas, termasuk juga melalui Pak Kasubag supaya jangan di akhir tahun, karena kita sudah ditekan betul oleh Menteri melalui Pak Sekjen, kemudian Kanwil kemarin di rakerwilnya, itu supaya maksimal bulan 7 itu sudah terserap anggaran itu di luar gaji. Di luar gaji, kalau gaji memang tidak bisa untuk dimajukan. Dicairkan mungkin boleh ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk dimajukan gaji Desember dimajukan ke November ke depannya lagi pasti nggak bisa. Nah, tapi untuk kegiatan pasti bisa disesuaikan. Yang lain adalah event kegiatan dan seni budaya yang berlandaskan agama Islam. Ini kalau memang ada nanti di Mimas supaya segera kita laksanakan. Kemudian untuk di pendidikan agama Islam, yang pertama adalah madrasah. Yang mohon maaf kondisi kita sampai dengan sekarang ini kasih PND sini sudah berpeluh, saking mayatnya kita sampai kita buat anak madrasah. Karena kita ingin di Kabupaten Lombok Utara ini ada madrasah ibtidaiyah, ada madrasah sanawiyah, dan juga ada madrasah aliyah. Kalau bisa 3 sekaligus, kalau bisa wah. Nah kalau memang harus satu dan harus kita yang menentukan, maka kita jawab kalau bisa sanawiyah. Selasa dan Rabu dan surat tugasnya sudah saya tangani. Begitu juga minggu berikutnya akan maraton MI, MTS dan MA. Mudah-mudahan ini berjalan lancar sebagaimana diharapkan. Kemudian adalah kaitan dengan penyelenggaraan haji dan umroh. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita sudah mengetahui melalui media massa bahwa perjalanan umroh ini alhamdulillah sekarang tanpa syarat sudah bisa dipenuhi. Tetapi saya juga kurang paham ya, tapi tidak ada surat yang tidak resmi. Penyelenggara ibadah haji di dalam negeri masih mensyaratkan kepada jamaah itu supaya PCR nomor 5. Ya saya mohon maaf. Dia sampaikan bahwa Kementerian Agama hasil rakernas, kemudian Kapolri, cuma sayangnya kepala Puan nggak ikut kemarin. Nggak ikut karena memang ditentukan hanya kepala kantor dan Kasubag serta kasih. Karena itu perlu juga saya menyampaikan intinya adalah bagaimana komitmen kita terhadap lembaga ini kaitan dengan 7 prioritas Kementerian Agama yang sudah disuarakan, dicanakan dan digerakkan oleh Pak Menteri Agama. Yang pertama adalah penguatan moderasi beragama. Ya. Jadi bukan agamanya yang modern, bukan moderasi cara. Pak Buas sudah paham. Kemudian yang kedua adalah mengupayakan mendorong untuk terciptanya tahun toleransi. Yang ketiga bagaimana transformasi digital. Nah ini mohon maaf ya, adik-adik yang masih usianya ini cenderung relatif sangat muda, cobalah upgrade diri sendiri.
bagaimana supaya jangan menghina, karena nggak bisa Pak. Ya kalau saya tahun depan saya pensiun mungkin bisa saya menghina. Tapi kalau ada adik semuanya, terutama yang masih muda, masih lagi 10-20 tahun mengakui ini, tidak akan bisa menghindar dari sistem digitalisasi. Apalagi sekarang di kuah-kuah sudah dicanangkan Pak. Nggak bisa menghindar. Jadi upgrade diri, sesuaikan. Jadi saya jangan di depan komputer lalu kita tahu. Nah ini juga begitu. Karena apa? Karena mohon maaf masih ada di tempat-tempat di kita yang perlu untuk mendapat perhatian. Jangan malu, nggak ada gunanya kita juga malu. Tanya sama kiri kanan kita, bahkan staff kita yang Eskom, sarjana komputer, suruh ajari. Nah, kita juga harus tahu meskipun mungkin bukan kita yang ngerti, bukan kita, tapi minimal kita tidak dikagari, minimal tidak kita kagari. Saya terus terang saja nggak begitu ahli, tapi kalau dia mengakali saya kan bisa tahu. Jangan, kalau saya nggak bisa malah ya mohon maaf, saya punya anak, putra-putri saya, dia jauh lebih jago dari ibu sama bapak, jauh lebih jago. Ketinggalan kita kalah. Nanti juga bisa dikomunikasi dengan itu. Kalau bisa dengan sama sejawat di kantor, kalau bisa istri atau anak di rumah. Insya Allah dengan cara itu kita bisa terupgrade. Ini dan tipu minimal sama orang, itu minimal. Apalagi tahun depan tantangannya itu mungkin hampir tidak ada lagi orang pakai manual. Semuanya dengan digital, semuanya dengan sistem elektronik, semuanya dengan ini. Kalau bisa dengan makan pun mungkin pakai beginian, pakai gadget ini. Semua sudah makan, beli apa, mau apa, semua kan sih. Sudah mulai apa, lubangnya apa, juga pakai ini. Dan seterusnya segala kebutuhan. Bahkan KTP pun sekarang sudah mulai, tidak perlu sudah bawa KTP itu cuma langsung di sini kasih. Nah, ini memang kita nggak bisa hindari teknologi. Sampai dengan hari ini, bagaimana besok? Saya membayangkan akan lebih canggih lah. Siapa yang pernah berpikir seperti sekarang ini teknologi ini, tapi ternyata lebih daripada apa yang ada di kepala kita. Kemudian kaitan dengan prioritas anggaran ini ada revitalisasi kantor urusan agama. Kalau ini kita sudah ngomong, kita mulai dari fisiknya, kemudian kita mulai dengan sumber daya manusianya, dan juga dengan program-programnya. Karena ke depan diharapkan betul-betul, kalau sekarang masih ujung tombak, mungkin besok paling segala-galanya akan ditumpahkan di kantor Kementerian Agama di garis terdepan. Jadi ini tidak juga mudah, tidak juga berat, tapi perlu persiapan dulu dan sudah siap. Kita bisa antisipasi, insya Allah dia akan jadi mudah. Tapi kalau kita tidak peduli, masa bodoh tergilas. Salah satu sebab kenapa karyawan-karyawati juga tidak dipaksa, tidak dipus isunya benar tidaknya walau suatu saat